istilah orang biologi, cloning itu misalnya dalam perbanyakan vegetatif misalnya. Contoh misalnya dengan di stek, atau dengan akar, atau dengan dicangkok, itu disebut namanya cloning juga. Kenapa? Karena memang produk dari sel yang dihasilkan lewat mekanisme perbanyakan ini memiliki komposisi genetik yang identik. Nah, itu yang penting. Bedanya dengan kalau seandainya kita menghasilkan organisme atau turunan dengan melalui lewat perbanyakan secara generatif atau seksual. Kalau secara seksual, ya, contoh misalnya baik itu pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan dan lain sebagainya, maka nanti kita akan memiliki apa yang disebut dengan namanya keragaman genetik. Nah, dengan menggunakan cloning, maka kita bisa mendapatkan organisme ataupun turunan sel yang betul-betul sama dengan tetuanya. Itulah yang dimaksud dengan namanya cloning tersebut. Nah, kita lihat sekarang proses transformasi genetik ya. Jadi kalau transformasi genetik itu atau istilahnya itu pengintegrasian ya material genetik ke dalam organisme yang lain itu sebenarnya juga terjadi di alam sebenarnya. Contoh misalnya adalah apa yang terjadi pada bakteri pada tumbuhan yang mengalami penyakit yang disebut dengan namanya crown gall atau tumor leher akar namanya. Jadi pada tumbuhan juga ada penyakit tumor ya, selain pada hewan dan juga pada manusia ada tumor juga yang bisa terbentuk. Nah, tumor ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan namanya Agrobacterium tumefaciens, yakni bakteri penyebab tanah yang umumnya menyerang pada tumbuhan apa yang disebut dengan namanya tumbuhan dikotiledon. Tumbuhan ini umumnya bijinya berkeping dua. Dan ternyata pada bakteri tersebut itu ada material genetik lain yang disebut dengan namanya plasmid. Jadi kalau seandainya saudara sudah belajar mikrobiologi, Anda belajar mengenai genetika mikroba misalnya, pasti nanti akan ada ketemu itu dengan istilah apa yang disebut dengan namanya plasmid. Nah, itulah kira-kira ceritanya ya. Nah, pada agrobakterium atau bakteri tersebut itu memiliki apa yang disebut dengan namanya plasmid TI. TI ini adalah TI singkatan dari tumor inducing plasmid. Jadi plasmid yang bisa menyebabkan tumor atau gol tadi ya, gol. Ya, gol itu Anda tahu saya kira tumor. Pengertian tumor itu kalau di biomedik saya kira tidak asing lagi bahwa tumor itu merupakan satu peristiwa propagasi dari sel-sel yang tidak terkendali. Nah, itu pada manusia, pada hewan, tumor juga seperti itu, cancer segala macam. Intinya kan sebenarnya juga dari situ. Ya, jadi perkembangan sel. Nah, di bagian dari plasmid tersebut ada segmen DNA yang disebut dengan namanya tDNA. tDNA ini adalah transfer DNA, di mana transfer DNA ini memiliki komponen beberapa gen tertentu, misalnya TMS, TMR, NOS, ya ini macam-macam. Ya, NOS misalnya adalah gen yang berfungsi untuk sintesis nopalin. TMR merupakan sintesis daripada sitokinin. TMS adalah sintesis daripada auksin, VIR daerah virulensi. Lalu kemudian ada daerah ORI, origin of replication. Lalu ada left border dan right border dan lain sebagainya. Nah, dengan kelengkapan ini memungkinkan bakteri Agrobacterium tumefaciens tadi itu memindahkan komponen genetik ini ke dalam kepada sel inangnya. Nah, inilah peristiwa yang dipahami yang terjadi di alam yang disebut dengan namanya transformasi genetik. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini pada manusia ya dilakukan secara artifisial itu sebenarnya mencontoh kejadian apa-apa yang terjadi di alam. Jadi kita mempelajari, makanya gunanya kita melakukan analisis itu sebenarnya bagaimana semua kejadian tersebut itu bisa ditiru ya untuk kepentingan lainnya gitu. Nah, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, ini kira-kira perkembangannya bagaimana ceritanya itu ya. Jadi ada pelukaan lalu kemudian muncul tumor ya. Jadi nah kira-kira begini. Nah, di sel bakterinya lalu kemudian dia menginfeksi sel daripada tumbuhannya, lalu kemudian nanti sel tumbuhannya itu tadi itu akan
sel yang diinfeksikan tadi, yang plasmid tadi itu akan berintegrasi ke dalam sistem daripada kromosom sel tumbuhan tadi, lalu kemudian dia nanti akan berkembang, 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 dan akhirnya ya itulah terjadi apa tadi, tumor yang merupakan sel-sel yang tidak berdiferensiasi dan apa namanya, regulasi dari propagasinya itu tidak terkendali. Nah, itulah kira-kira apa yang terjadi pada tumor. Nah, berbagai macam plasmid, sebagaimana halnya ditemukan pada Agrobacterium pasien, akhirnya itu mengajarkan kepada orang bahwa dia itu bisa dipakai ternyata untuk kepentingan apa yang disebut dengan namanya vektor. Makanya dikenal dengan saat ini namanya vektor cloning. Nah, setelah berbagai macam percobaan, maka ternyata untuk bisa digunakan sebagai vektor cloning itu, plasmid-plasmid tadi atau vektor-vektor tadi itu memiliki beberapa persyaratan. Pertama, dia harus memiliki atau bersifat replikasi autonom di dalam inang. Apa ya? Replikasi artinya perbanyakan sendiri, autonom dalam inang. Jadi artinya dia perbanyakan dari material genetiknya itu tidak tergantung kepada regulasi replikasi dari sel inangnya. Makanya di dalam satu sel bakteri itu plasmid itu bisa jumlahnya banyak. Apa yang disebut dengan namanya nanti high copy number plasmid. Jadi plasmid yang mampu itu bisa memperbanyak diri di dalam sel inangnya ataupun dalam hostnya itu bisa sampai ratusan. Jadi satu sel itu bisa sampai ratusan plasmidnya. Lalu kemudian yang kedua, bersifat berpenanda untuk kepentingan seleksi. Nah, antara lain misalnya apa? Antara lain adalah beberapa gen yang bisa digunakan untuk resistensi misalnya. Jadi kalau misalnya dia mengandung gen resistensi ampicillin, kalau sel inangnya itu sudah kemasukan dari plasmid tadi, maka dia nanti inangnya tadi nanti akan bersifat resisten terhadap ampicillin. Kalau enggak ya dia tentu kalau diberi antibiotik ampicillin dia mati. Kemudian yang ketiga, berposisi cloning tunggal. Nah, cloning tunggal itu artinya nanti kalau seandainya kita menyelipkan satu gen itu kan pakai ini ya, pakai enzim restriksi namanya. Saya kira Anda sudah pernah belajar itu mengenai apa itu enzim restriksi. Nah, enzim restriksi itu dipakai untuk memotong struktur dari lingkaran plasmid tadi. Nah, kalau dia dipotong, kalau dia punya apa sisi cloning yang tidak tunggal, maka nanti akan terpotong di bagian-bagian tertentu yang lainnya. Nah, ini tentu struktur integritas daripada struktur plasmidnya nanti akan rusak. Nah, karena itu maka apa namanya? Kalau dia hanya tunggal, maka dia dipotong dan akan menjadi satu komponen fragmen yang linear. Nah, yang keempat, berberat molekul kecil. Nah, berat molekul kecil ini menjadi penting untuk bisa meningkatkan apa yang disebut dengan namanya efektivitas dari proses transformasi tadi. Kalau molekulnya besar, karena dia nanti harus diselipkan ke sel bakteri, maka tentu beban daripada sel bakteri dan pori-pori yang terbentuk juga akan menjadi satu pembatas. Nah, kalau dia molekulnya kecil, maka dia tentu akan lebih gampang kan, kalau seandainya dia molekulnya kecil, dibandingkan dengan molekul yang besar kalau masuk di dalam pori-pori daripada bakteri. Yang kelima, memiliki beberapa kopi pada setiap sel. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, artinya multi kopi sifatnya. Jadi tidak hanya satu, karena nanti diharapkan dia nanti bisa memperbanyak fragmen yang memang sudah kita ligasikan ke dalam plasmid tadi. Yang keenam, tidak berkonjugasi. Nah, konjugasi ini penting karena konjugasi ini kan merupakan salah satu mekanisme dari apa namanya, dari perkawinan ya, perkawinan daripada sel-sel bakteri. Kalau konjugasi, nanti material genetiknya itu bisa ditransfer ke sel bakteri yang lain. Nah, ini tidak kita inginkan. Yang kita harapkan itu dia betul-betul ya bisa stabil. Nah, beberapa contoh daripada vektor cloning ini, antara yang pertama disebut dengan namanya plasmid. Ini yang pertama sekali, yang standar ya. Yang kedua disebut namanya phage ya, phage. Disebut juga namanya M13. Anda saya kira sudah pernah dengar istilah namanya phage ya, bakteriophage ya, bakteriophage, bakteriophage. Lalu kemudian ada lagi disebut namanya cosmid. Lalu ada lagi P1 PAC atau disebut namanya plasmid artificial chromosome PAC. Ada lagi disebut namanya BAC, bacterial artificial chromosome, dan ada lagi yang disebut dengan namanya YAC atau yeast artificial chromosome.
Nah, ini semuanya sebenarnya adalah plasmid. Cuman mereka disebut sesuai dengan perbedaan nama-nama ini biasanya karena pengembangannya itu, sumbernya itu yang berbeda-beda. Biasanya tergantung kepada sumbernya, mereka disebut dengan namanya macam-macam ini. Kalau IAK, seperti contoh misalnya, maka dia dipakai biasanya menggunakan inang itu biasanya menggunakan spiroplas. Spiroplas itu adalah sel-sel yeast jamur ya yang sudah digunakan. Nah, itu makanya dia disebut namanya yeast artificial chromosome. Nanti kita lihat bagaimana kira-kira detailnya. Pengertian dan karakteristik plasmid. Nah, jadi yang disebut namanya plasmid itu adalah DNA ekstra kromosomal, artinya dia bukan merupakan kromosom dari bakteri itu sendiri. Jadi bukan merupakan kromosom utamanya ya, bukan genomic kromosom. Lalu dia berbentuk sirkular biasanya, sirkular tertutup dan berpita ganda biasanya. Ini contohnya seperti ini disebut namanya plasmid. Ini sementara DNA bakterinya ya satu ya, yang sirkular seperti ini. Nah, ini disebut namanya kromosomal DNA. Lalu kemudian ini tambahannya ekstra, makanya disebut namanya ekstra kromosomal, berbentuk sirkular tertutup. Nah, beberapa jenis plasmid ada yang disebut dengan namanya F-plasmid. F-plasmid adalah singkatan, F itu singkatan dari fertility, di mana plasmid ini mengandung perangkat gen-gen TRA. TRA itu adalah untuk kepentingan translokasi. Jadi makanya dia nanti yang konjugasi ini ditentukan oleh gen daripada fertility ini. Kemudian ada R-plasmid. R adalah singkatan dari resistance ya. Jadi contoh tadi sebutkan ampicillin, kemudian kanamisin, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada Col plasmid. Col adalah plasmid yang mengandung gen yang mengkode produksi senyawa bakteriosin. Saya kira Anda sudah pernah dengar istilah bahwa bakteri tertentu itu menghasilkan satu protein tertentu atau senyawa tertentu yang bisa digunakan untuk membunuh bakteri yang lain, disebut namanya bakteriosin. Kemudian ada lagi degradatif plasmid. Yakni plasmid yang dapat mencerna beberapa senyawa yang tidak umum seperti toluen atau asam salisilat. Ini beberapa bakteri yang misalnya mampu dia misalnya mendegradasi atau resisten terhadap senyawa terhadap tanah-tanah misalnya yang sudah tercemar. Sebagai contoh misalnya senyawa piren. Senyawa piren itu adalah senyawa yang dihasilkan dari tanah-tanah bekas tambang minyak misalnya. Nah, tambang minyak itu biasanya senyawa piren itu biasanya sangat toksik ya dan bisa bersifat karsinogenik. Nah, ternyata ada bakteri-bakteri tertentu yang mampu mendegradasi ini gitu, senyawa-senyawa piren tadi. Makanya disebut namanya degradatif plasmid. Jadi artinya dia memiliki gen-gen tertentu yang mampu menetralisir ya senyawa-senyawa beracun, termasuk logam-logam berat misalnya air raksa, ya hidrargyrum, merkuri dan lain sebagainya. Itu ada beberapa jenis bakteri yang mampu menetralisir mereka. Nah, senyawa-senyawa tersebut. Kemudian ada virulen plasmid, adalah plasmid yang dapat menyebabkan antara lain virulensi tadi. Contoh misalnya tadi pada TI plasmid, tumor inducing plasmid. Kemudian elemen-elemen yang penting yang harus dimiliki oleh satu plasmid, misalnya disebut namanya macam-macam ya. Ada disebut namanya ORI-T. ORI itu adalah singkatan dari origin of transfer, yakni sekuen yang berfungsi menandai titik awal selama transfer konjugatif. Kalau bakteri itu tidak plasmid tadi tidak memiliki ORI-T, maka dia tidak bisa berkembang di dalam host dari bakterinya. Jadi dia harus memiliki ORI. Lalu kemudian ada lagi ORI-V, origin of replication. Sorry, yang ORI-T ini adalah untuk transfer, ORI-P adalah untuk replication. Sekuen yang berfungsi dalam replikasi dalam sel. Jadi dia harus memiliki ORI, tapi jenis ORI-nya adalah ORI-P. Kemudian daerah TRA atau transfer gene, jadi yang mengkode epilus dan pori-pori untuk transfer, ini kepentingan yang tadi untuk transfer. Kemudian IS, elemen insersi, juga dengan gen OS, yaitu fragmen yang dapat mengintegrasikan ini. Biasanya ini tidak seluruhnya memiliki ini, tapi suatu plasmid yang penting biasanya ini adalah komponen yang nomor 2 ini, origin of replication ini yang penting. Nah, kemudian jenis bakteri berdasarkan keberadaan dari faktor F tadi, ada disebut namanya bakteri HFR. Bakteri memiliki faktor yang terintegrasi dalam genom bakteri, kemudian ada bakteri F+, bakteri F prime, juga bakteri F negatif dan lain sebagainya. Saya kira ini hanya sekedar informasi mengenai jenis bakterinya lah. Saya kira tidak terkait dengan plasmid ya, mungkin tidak terlalu jauh. Nah, kemudian kelengkapan plasmid yang juga harus ada. Pertama disebut namanya promoter. Promoter ini yang disebut namanya komponen regulasi gen ya.
Kalau Anda sudah belajar mengenai genetika, Anda belajar mengenai biologi molekuler, mestinya sudah akrab dengan istilah promotor ini. Kemudian ada lagi komponen lain yang juga harus ada adalah memiliki penanda tadi yang sudah disebutin. Ya, penanda macam-macam misalnya adalah untuk biomarker dan lain sebagainya, bioreporter, gen reporter dan lain sebagainya. Lalu kemudian resistansi antibiotik. Nah, yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian daerah MCS atau multi cloning site harus disebut juga dengan namanya polylinker. Nah, multi cloning site inilah tadi kita tempat menginsersikan atau meligasikan fragmen gen yang ingin kita ingin kita cloning tadi gitu. Disebut juga namanya multi cloning site. Loh, kenapa multi bukan unik tadi? Nah, multi cloning itu artinya titik itu bisa macam-macam titik cloningnya. Nah, titik cloning itu disebut biasanya dengan enzim restriksi. Saya kira Anda sudah pernah belajar dan tahu bagaimana mekanisme daripada enzim restriksi tersebut. Makanya disebut namanya polylinker. Jadi multi artinya banyak cloning site. Cloning site yang artinya itu tidak hanya satu jenis jenis enzimnya. Jadi yang berbeda-beda nanti jenis enzimnya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa plasmid tadi itu bisa bereplikasi secara otonom di dalam host daripada inangnya. Nah, ini terkait dengan itu, maka ada kendali host terhadap replikasi plasmid, ada macam-macam. Apa yang disebut dengan namanya kontrol ketat atau stringent control. Nah, di sini biasanya jumlah kopi daripada plasmidnya ini nggak banyak. Itu paling-paling maksimal hanya 5. Nah, tapi kalau seandainya kontrolnya longgar, itu bisa mencapai 10-200 kopi. Jadi satu sel bakteri itu bisa mengandung atau memfasilitasi sampai dengan 200 kopi daripada plasmid yang nanti pada akhirnya sama ya. Jadi mereka identik. Nah, ini contoh daripada peta plasmid. Contoh ini di sini ada namanya PUK19, kemudian P Biolobak 11, PBN1 GFB, kemudian P Cambia 5105. Nah, apa yang menjadi ciri dari ini semua? Bahwa seluruh plasmid itu diawali dengan huruf P ini. Lihat nih, huruf P kecil ya. P, PUK19, P 11, kemudian PBMN, kemudian P Cambia. Nah, itu. Lalu kemudian di bawahnya nanti ada tulisan nih 2686 BP. Ini adalah menunjukkan panjang segmen genom ataupun segmen nukleotida dari plasmid PUK19 ini adalah 2686. Coba kalau Anda hitung misalnya di sini ada nomor 1 nih. PEV1, EcoR1, PEV1. Ini 1 di sini posisinya. Lalu kemudian bergerak ke sini searah jarum jam ya. 183. Nah, angka ke sini itu semakin besar. 245, 806 sampai dengan nanti ini yang kembali sebelum saat ini ada 2686 jumlahnya. Nah, itu kira-kira begitu cara mengetahuinya. Lalu kemudian di sini ada ini yang kita sebut tadi dengan namanya multi cloning site. Jadi berbagai macam jenis enzim yang mungkin bisa digunakan dalam rangka untuk mengintegrasikan dari plasmid kita tadi. Kalau kita potong dengan EcoR1 maka ini terpotong jadi satu dan dari sini. Tapi di sini ada EcoR1 juga harus dihilangin, nggak boleh dua. Nanti kalau sini dipotong dengan EcoR1 di sini artinya di sini juga akan terpotong dia. Jadi nanti kacau, yang ini bisa hilang bagiannya. Nah, nggak bisa begitu. Jadi harus pakai enzim restriksi atau sisi cloning yang tadi bersifat unik, tunggal. Jadi dari seluruh genom tadi itu hanya ada satu ya, jadi hanya satu. Jadi tidak boleh motong tempat tertentu. Kemudian di sini juga ada ini ORI ya. Ini tadi sebutin nih, ORI ya. Ini origin of replication harus ada ini semua. Kemudian ada LACZ nih. LACZ ini semacam gen yang disebut dengan namanya beta galaktosidase, di mana biasanya dia nanti akan menghidrolisis senyawa X-gal ya, senyawa X-gal itu. Saya kira Anda sudah pernah dengar istilah apa itu X-gal. Bisa dilihat nanti di internet kalau seandainya Anda belum pernah dengar itu, tapi kalau yang sudah bekerja dengan ini saya kira sudah kenal X-gal itu. Nah, lalu kemudian ada ini yang warna biru itu ada AP ya. AP itu singkatan daripada ampicillin ya. Ampicillin ini adalah gen yang mengendalikan resistensi terhadap antibiotik ampicillin itu. Jadi kalau
bakteri tadi sudah kemasukan plasmid ini, maka bakterinya tadi yang tadinya nggak resisten terhadap ampicillin, maka dia bisa menjadi resisten. Nah, itu. Lalu kemudian yang contoh yang lain, PB-Lobak 11, ini sama dengan tadi ya, 7507, ini adalah panjangnya, jadi lebih besar dibandingkan dengan 19. Kemudian ada MCS, multi-cloning site, ada LACZ juga. Lalu kemudian ada multi-cloning site macam-macam ini, BAM-H1, SP-H1, Hinditri, dan segala macam. Kemudian ada CM. Nah, CM-nya adalah chlorampenicol ya. Ini jadi artinya untuk resistensi terhadap chlorampenicol. Kemudian ada lagi originnya ya. Biasanya sini disebutin di sini nggak kelihatan ya. Origin. Di samping itu plasmid ini juga memiliki apa yang disebut dengan namanya promotor. Nah, itu tadi sebutin kan ada promotor tadi. T7 promotor, kemudian SP6 promotor, M13U promotor, lalu kemudian M13R promotor. Nah, promotor-promotor ini bisa kita pakai nanti kalau seandainya kita nanti untuk menyeleksi dari plasmid yang rekombinan. Rekombinan itu artinya dia sudah keselip dengan gen yang ingin kita selipkan atau belum gitu. Nah, itu rekombinan. Kalau rekombinan artinya dia sudah mengandung gen itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu dia bisa digunakan untuk kepentingan seleksi ya. Dengan adanya promotor-promotor dan juga bisa digunakan untuk kepentingan ekspresi ya. Jadi kalau seandainya kita ingin melihat secara sekilas saja bagaimana ekspresinya nanti bisa kelihatan dari sini. Meskipun kalau seandainya nanti kita ingin melakukan ekspresi produksi misalnya secara serius, maka tentu kita membutuhkan satu plasmid tersendiri yang memang dikhususkan untuk plasmid ekspresi namanya. Contoh misalnya adalah untuk plasmid ekspresi itu misalnya yang jenis-jenis apa istilahnya? Kok lupa saya namanya. Topo misalnya, topo top 10 dan segala macam ya, itu bisa dipakai untuk itu juga. Nah, kemudian yang lainnya di sini PBMN1 GAP. Nah, ini plasmid ini ada tambahan GAP namanya. Nah, GAP ini merupakan salah satu biomarker ya, biomarker. Ini singkatan dari green fluorescence protein, di mana plasmid ini kalau seandainya sudah kemasukan dengan plasmid ini, maka nanti ekspresi daripada green fluorescence protein ini itu bakterinya itu bisa berpendar ya, karena dia nanti mengekspresikan protein green fluorescence ya, bisa dieksitasi dengan panjang gelombang tertentu, maka dia nanti akan memancarkan memancarkan fluorescence. Kemudian panjangnya sama dengan tadi ada ampicillin juga di sini, kemudian nah ini Picambia juga begitu ya, 49757. Nah, di sini macam-macam bahkan lebih banyak lagi ya. Kan ada berarti kanamisin, kemudian PBR32 ini origin of replication. Jadi bisa dimasukkan, lalu kemudian ada promotornya juga ada di sini. P35S, P35S ya, tergantung ini. Nah, ini kalau kita lihat nih arahnya ini, arah mata panah ini memperlihatkan arah proses transkripsinya. Jadi kalau seandainya kita ingin menggunakan ini, maka dia harus diletakkan di ujung panah ini, lalu kemudian arahnya ke sini nanti. Kalau seandainya kebetulan yang dimasukkan lewat sini, maka nanti dia diregulasi dengan promotor yang arahnya ke sini nih, P35S. Nah, nanti gunanya arah-arah mata panah ini nanti menentukan arah transkripsinya. Apakah dia searah dengan jarum jam, ya contoh di sini searah jarum jam ini, yang rep E, par A, kemudian par B. Nah, tapi ada juga yang berkebalikan dengan jarum jam. Nah, ini contoh CM, ya, kemudian LACZ ini berkebalikan dengan jarum jam. Nah, salah satu manfaat dari LACZ tadi adalah digunakan untuk kepentingan seleksi, ya. Ini blue white selection system. Karena LACZ tadi akan merubah senyawa X-gal pada media, contohnya ini diberikan X-gal, IPTG, segala macam, maka koloni-koloni bakteri yang sudah kemasukan dengan plasmid tadi, dia akan mampu merubah koloni bakterinya tadi berubah menjadi warna biru, seperti model seperti ini, ya, biru, ya, ini kira-kira warnanya biru lah ya, walaupun agak sedikit hijau. Nah, tapi kalau seandainya gennya itu sudah kemasukan, dia nanti akan berwarna putih seperti ini. Makanya ini disebut dengan namanya blue white selection. Kenapa? Karena dia mengandung gen LACZ tadi. Nah, ini X-gal yang dirubahnya oleh enzim beta galaktosidase, lalu dia dihidrolisis ya, dirubah, lalu kemudian nanti dia akan menghasilkan
senyawa yang bisa bereksitasi dan menghasilkan warna pendarahan itu warnanya warna biru. Nah, hampir sama analog modelnya tadi, kalau misalnya dipakai tadi green fluorescent protein juga begitu. Nah, bagaimana dengan sistem vektor inang tersebut? Nanti tadi sudah disebutkan adanya multi cloning site. Ini contoh daripada multi cloning site. Jadi gen-gen itu biasanya kita letakkan di sini, kita ligasikan di sini. Setelah mereka dipotong antara fragmen dan juga plasmid kita. Nah, itu. Jadi disebut namanya multi cloning site. Ya, jadi ada laxate-nya, kemudian ada promotornya, ada operon, lalu kemudian ada gen laxate. Nah, bagaimana kira-kira metode untuk bisa mentransformasikan? Modelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan cloning dalam plasmid, ini kita potong dulu dengan enzim restriksi, ya, potong dengan enzim restriksi, lalu kemudian dipilih. Nah, ini kita misalnya DNA asing, apakah gen atau fragmen tadi bisa saja komponen regulator misalnya. Nah, ini kita potong dengan enzim restriksi yang sama. Kalau kita mau pakai BAM-H1 ya kita pakai BAM-H1. Nah, itu. Lalu kita sama-sama nih supaya nanti ada kompatibilitas. Kalau Anda belajar mengenai prinsip daripada enzim restriksi, saya kira Anda sudah paham bagaimana kenapa kok harus dipotong ini supaya nanti muncul apa namanya ujung yang disebut dengan namanya ujung kohesif ya. Jadi muncul seperti ini BAM-H1. Nah, jadi terligasi ini dipotong terlebih dahulu, lalu DNA asingnya dimasukkan, lalu kemudian nanti dengan bantuan enzim DNA ligase, maka dia nanti akan terligasi di dalam sistem daripada plasmid tadi. Nah, jadi akhirnya kalau seandainya sudah dapat itu masukkan di dalam sel bakteri, nah kalau seandainya kita ingin mengisolasi atau mengkarakterisasi lebih lanjut, nah ini kita bisa lakukan isolasi lagi. Ini kira-kira prosedur daripada isolasi DNA plasmidnya. Jadi sel bakteri tadi kita sentrifuge sehingga kita dapat pelet, lalu kemudian kita lisis ya dengan menggunakan NaOH dan SDS. Biasanya sel-sel bakteri itu nanti akan pecah, ya pecah. Lalu kemudian ketika dia terlisis, maka nanti DNA plasmid tadi nanti akan karena dia ukurannya ringan ya dibandingkan dengan fragmen dari DNA kromosomal tadi. Nah kromosomal tadi itu akan ke bawah. Nah, itu. Kenapa? Karena dia lebih berat. Jadi kalau dipisahkan dengan sentrifuge, maka dia nanti akan turun ke bawah. Nah, itu. Nah, kemudian sentrifuge dari bawah situ. Nah, ketika dia sudah diisolasi, maka nanti akan kalau kita elektroforesis munculnya akan macam-macam seperti ini. Ya. Jadi kalau seandainya bakteri tadi, plasmid tadi kita isolasi tapi tidak kita potong, maka nanti muncul akan macam-macam bentuk yang ada yang model terputus, ada yang linear, ada yang terikat kovalen, ada yang supercoil, ada sirkular pita tunggal dan sebagainya. Nah, kalau dia dipotong langsung, maka dia nanti menjadi linear. Jadi kan tadi sirkuler. Kalau dipotong atau terpotong, maka dia nanti menjadi linear, menjadi apa dia sirkuler. Jadi bedanya tahu Anda ya, saya kira definisi sirkuler, bentuk sirkuler dengan bentuk linear. Jadi pasti kalau linear pasti nggak ketemu ujungnya ya. Kalau sirkuler berarti dia akan ketemu. Nah, makanya kalau isolasi DNA plasmid ya, khususnya adalah DNA plasmid, nanti akan ketemu dengan bentuk yang macam-macam. Bukan berarti itu salah, tapi itu memang begitu disebut dengan namanya bentuk konformasi namanya. Ya, bentuk konformasi. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini. Kalau kita isolasi DNA plasmid ya macam-macam nih kan bentuknya ada berapa ini 3 atau 4 minimal ada 3 paling enggak. Nah, ada yang di bawah, ada yang di atas. Padahal mereka sebenarnya panjangnya sama gitu. Nah, hanya saja karena bentuk konformasinya berbeda ketika kita elektroforesis maka nanti tampilan jadi berbeda. Nah, ini kira-kira analisisnya model seperti ini, kita punya produk PCR. Ini kalau seandainya kita akan melakukan cloning ke dalam plasmid apa namanya? Plasmid yang disebut dengan plasmid PGEM TEZ. Nah, ini biasanya kalau kita punya produk PCR ya kan apa namanya? Kalau tadi yang kita akan cloningkan itu adalah fragmen DNA bukan produk PCR saja ya, bukan produk PCR, tapi dia mungkin misalnya kita potong dari fragmen tertentu misalnya, sehingga apa namanya ya dia memang mau tak mau harus dipotong dengan enzim restriksi. Nah, kalau kita ingin mengcloning produk PCR, jadi setelah dapatkan produk PCR amplicon, nah biasanya pada produk PCR itu ada ujung A overhang namanya, ya model begini, ya produk PCR. Kecuali kalau seandainya kita menggunakan DNA polimerase yang bersifat non-proofreading.
Nah, kalau DNA polimerase non-proofreading, maka ini ujung ini nggak ketemu. Nah, bagaimana caranya supaya kita nambahkan? Nah, kita tambahkan biasanya dengan kita inkubasi dia pada suhu 60-an derajat Celcius, maka atau 70-an derajat Celcius ya kalau salah, dengan DATP ya, ditambah DATP, maka dia nanti akan di ujungnya itu akan ketambahan dari adenil. Nah, ketika dia sudah dalam posisi seperti ini, maka kita tinggal tambahkan dengan plasmid yang disebut dengan namanya PGMT easy factor. Nah, kenapa PGM? Karena di ujung daripada PGM ini ada T overhang namanya. Overhang itu artinya gantung dia itu ya. Nah, yang tadi kan ada A overhang, ya. A dengan T itu kan bisa gabung, bisa komplementer. Makanya dia nanti bisa bersatu di sini. Nah, di samping plasmid ini juga memiliki beberapa cloning site ya. Ini itu multi cloning site-nya. Tadi ada T7, ada SP6. Kemudian ini ada ya T7 ini adalah promotornya, apawan dan segala macam. Jadi kalau seandainya kita kebetulan ingin menggunakan enzim tertentu, maka kita bisa pakai juga dengan enzim restriksi. Tapi kalau kita ingin langsung produk dari produk PCR kita itu langsung kita cloningkan, maka ya bisa saja ini langsung masuk ke sini dengan menggunakan langsung menginkubasikan. Nah, PGMT easy factor ini juga memiliki berbagai macam kelengkapan lain, contoh misalnya ampicillin, ori, lalu kemudian laxet. Maka memungkinkan dia nanti untuk kepentingan blue white selection. Kalau dia nggak punya gen laxet, maka tidak bisa dilakukan blue white selection. Nah, itu. Kenapa? Karena dia tidak ada gen yang merubah senyawa X-gal berubah menjadi terhidrolisis tadi. Nah, apa contoh penggunaan dari cloning factor tadi? Contoh misalnya, kalau kita ingin mengembangkan satu sistem marker ya, diagnostik marker dan lain sebagainya. Nah, kita contoh ini dapat nih, ini contoh adalah apa yang kami kerjakan. Kami mengembangkan satu sistem diagnosis untuk bisa membedakan antara jamur yang bernama spesies Coleotrichum gliosporides dengan Coleotrichum capsicii ya. Nah, pada Gliosporides kita menemukan adanya fragmen spesifik. Nah, tapi pada Capsicii nggak ketemu. Nah, artinya fragmen ini adalah spesifik yang bisa menjadi ciri dari Gliosporides. Akhirnya ini kita potong, kita ingin tahu nih, lalu kita ingin kembangkan satu marker, satu primer spesifik. Kita potong, kita ekstrak dari gel ya, dari gel tadi, kemudian kita purifikasi ya ini. Lalu kemudian masing-masingnya itu kita cloning, masukkan ke dalam ini karena dia pasti mengandung ujung A-nya tadi pasti ada di sini kan. Nah, sehingga akhirnya dia masuk sini ya, lalu masuk kita transformasi ke dalam E. coli ya. Lalu kemudian akhirnya dia nanti akan masuk ke situ dalam sistemnya. Lalu kemudian kita deteksi dengan PCR. Nah, kita deteksi dengan apa? Primer T7SP6 yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Artinya dia sudah lengkapi sehingga kita tinggal sintesis saja primer atau oligonukleotida dan itu bisa kita gunakan sebagai primer nanti untuk deteksi. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bahwa fragmen-fragmen tadi itu sudah masuk atau belum gitu. Nah, ternyata kita dapat produk yang macam-macam ya, ukurannya 517, 1000-an dan sebagainya. Nah, ini bisa nanti kita prediksi apakah itu sama dengan dengan ekspektasi kita. Nah, ini contoh lain adalah untuk analisis daripada DNA plasmid setelah dipotong juga nanti bisa tahu berapa ukuran daripada fragmen yang kita masukkan. Nah, itu dulu kemarin di minggu lalu kita kan cerita tentang pembuatan pustaka DNA ya. Nah, itu antara lain bisa dipakai untuk itu. Nah, ini contoh lain juga untuk kepentingan kalau seandainya kita ingin memverifikasi gitu. Apakah bakteri kita itu mengandung plasmid rekombinan atau tidak gitu, mengandung gen target kita atau tidak. Nah, ini sehingga bisa dilakukan dan akhirnya kita tanpa harus melakukan pekerjaan yang lebih tedious lagi, maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana karakteristik dari plasmid yang kita pakai. Nah, ini juga bisa dipakai dengan insersi dan dengan PCR, lalu kemudian juga di restriksi juga bisa kita gunakan. Ini salah satu cara untuk bisa mencek apakah memang plasmid kita itu atau bakteri kita itu sudah mengandung target-target yang kita inginkan. Nah, terkait dengan berbagai macam plasmid tadi, ternyata plasmid tadi yang bermacam-macam tadi itu memiliki
kemampuan yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah kemampuan apa yang disebut dengan namanya kapasitas cloningnya. Nah, ini beberapa contoh ya dari plasmid. Kalau vektornya adalah plasmid, kemudian kita gunakan apa namanya? Kita gunakan inangnya. Inang ini ya proses transformasinya tadi, ya. Maka bermacam-macam. Kapasitas cloningnya ini bisa sampai dengan 5.000 base pair. Kemudian kalau kita gunakan bakteriopik ya, lambda page ini dengan inang ya Escherichia coli juga itu bisa sampai 23 KB. Jadi sudah cukup besar. Tapi kalau kita pakai cosmid itu bisa lebih besar lagi. Kalau pakai P1 ya, PAK ya, plasmid artificial chromosome bisa sampai 110 KB. Bahkan kalau kita pakai BAK, YAK bahkan lebih besar lagi sampai 2 MB. Jadi 2 juta bahasa itu bisa dimasukkan di dalam plasmid tadi. Meskipun ukuran plasmidnya ini enggak sebesar itu bahkan. Kalau BAK ini kan tadi ukurannya paling 6 KB ya. Nah, sementara lihat nih insersinya bisa sampai 30 sampai 350 KB yang kita selipkan tadi. Jadi dia memang lebih besar. Tapi itu kenapa begitu? Karena memang dia memiliki kemampuan yang sudah dimodifikasi. Nah, ini makanya contohnya seperti ini. Kalau plasmid standar tadi kan itu sederhana saja. Tapi PB-Lobak 11, PB-Lobakan ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam apa namanya aksesoris lain ya, contoh misalnya par A, par B, par C dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka ini mampu memfasilitasi ukuran fragmen yang begitu besar. Tapi kalau plasmid biasa ya paling-paling 1 KB itu sudah cukup ya. Sudah cukup itu. Jadi biasanya apalagi kalau produk-produk PCR biasanya hanya 1000, 1200 ya, 1300, 1500 itu sudah cukup besar biasanya. Bisa dipakai. Nah, tapi kalau dengan PB Lobak ini ya, ini bakterial artificial chromosome tadi disebut namanya BAK, itu bisa sampai dengan ribuan tadi, bahkan apa namanya ratusan ribu tadi kan sampai dengan 300 KB. Nah, ini contohnya ya, buktinya seperti ini, maka plasmidnya ukurannya sampai 145 KB, 90 KB, bahkan ini yang di atas ini ya sudah hampir berapa ya 500 KB ini. Jadi cukup besar. Nah, itu. Sementara apa namanya yang bawah inilah yang DNA plasmidnya tadi kalau dipisahin dipotong mereka dengan enzim restriksi yang insersinya nanti akan terbebas, sementara yang di bawahnya nanti akan terbebas. Nah, pagemid contohnya ini adalah merupakan hibrid daripada page dan plasmid untuk menghasilkan vektor, dapat tumbuh sebagai plasmid dan juga dapat dimuat sebagai DNA pita tunggal dalam partikel virus. Nanti kalau kita akan melakukan apa yang disebut dengan transveksi, ya, jadi artinya kita proses transformasi genetiknya tidak dalam bakteri biasa, tapi ke dalam partikel virus misalnya, maka disebut dengan transveksi namanya. Maka kita menggunakan apa yang disebut namanya pagemid. Nah, ini adalah vektor yang dipakai PBlu script KS2, PT Blue ya dan lain sebagainya. Nah, di samping memiliki apa namanya ori, plasmid tersebut juga memiliki F1 ori. Nah, MCS diletakkan di antara gen lactate, varian juga dilengkapi dengan resisten antibiotik ampicillin. Ini kita bisa lihat nih, ampicillinnya A di sini ada, kemudian yang di sini ampicillin juga ya. Di sini disebut AMPR, di sini AP ya. Sama-sama mereka adalah untuk apa namanya untuk antibiotik. Nah, yang lainnya sama, ini di sini ada promotor, di sini juga ada promotor, kemudian ada laxer dan sebagainya, sehingga ini bisa dipakai untuk ini untuk apa namanya untuk blue white selection. Nah, kapasitas cloning tadi sudah disebutkan, plasmid kurang dari 5 KB, pagemid 6, kemudian lambda page bisa sampai 25, cosmid dan sebagainya ya. Nah, cuman yang perlu menjadi catatan kalau kita menggunakan sistem YAP tadi, plasmidnya basis YAP, itu sering ditemukan kimera. Apa itu kimera? Artinya fragmen yang kita selipkan itu menjadi tidak seragam, tidak stabil ya. Ya, jadi dia bisa muncul mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem. Oleh karena itu maka sistem YAP ini dengan mempertimbangkan kestabilannya yang menjadi masalah tadi, maka sering ini juga tidak dipakai biasanya. Nah, untuk yang plasmid dengan kapasitas besar, apa sih sebenarnya? Pertama, memperkecil jumlah klon pustaka DNA genom yang harus dibuat. Ini kalau misalnya kita tadi ingin membuat pustaka DNA misalnya, maka semakin besar, maka jumlah daripada klon kita itu semakin sedikit. Kedua, memudahkan penanganan dan penyimpanan. Jadi kalau klon kita itu jumlahnya sedikit kan lebih gampang ya untuk seleksinya, lalu untuk penyimpanannya.
Yang selanjutnya adalah memudahkan dan mempercepat proses seleksi transforman target. Tadi kalau misalnya kita ingin menyeleksi dan lain sebagainya itu juga lebih mudah. Nah, contohnya apa? Misalnya untuk pustaka DNA tadi disebut juga dengan bank klon, klon bank atau gen bank atau pustaka klon. Nah, ini sekumpulan klon bakteri transforman yang mengandung set potongan DNA atau cDNA, bisa juga dari sebagian atau keseluruhan set genom lengkap suatu organisme, dari bakteri, virus, tumbuhan, hewan, dan manusia bisa digunakan. Nah, ini namanya pustaka DNA. Jadi sewaktu-waktu kita ingin melihat gen itu karena sudah berada dalam struktur potongan, kita bisa tinggal pilih. Ini gambaran seperti ini, pustaka DNA saya kira di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bicarakan juga ya, kita tunjukkan nih. Jadi kalau kita misalnya punya, ini contoh daripada tumbuhan, lalu kemudian kita potong-potong mereka, kita restriksi, nah itu jadi library, lalu kemudian kita masukkan ke dalam plasmid, lalu kemudian kita cloning. Nah, ini macam-macam seperti ini. Nah, ini kumpulan seperti ini disebut dengan namanya pustaka DNA. Setiap klon ini mengandung apa namanya? Mengandung informasi genetik yang berbeda-beda potongannya. Bisa juga ada yang sama tentu saja secara accident ya, secara ini by event ya, artinya tidak sengaja. Jadi secara random bisa ditemukan seperti itu. Nah, penyusunan pustaka DNA modelnya seperti ini. Jadi kita punya tadi, lalu kemudian hasil transforman tadi kita pilih, ya, lalu kemudian kita masukkan ke dalam microtiter-pad. Saya kira Anda sudah kenal dengan microtiter-pad ini ke masing-masingnya. Jadi setiap well ini A1, A2 sampai dengan H12, maka mereka juga mengandung tadi apa namanya sel bakteri dengan informasi genetik yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya pustaka DNA simpan di dalam -80 ya untuk apa namanya satu saat kalau misalnya akan digunakan itu bisa diambil. Memperkecil jumlah kolom pustaka, ini gambarnya saja. Kalau ukuran genom 125 MB dipotong, lalu kemudian dipotong dengan EcoR1, maka kita membutuhkan 30.517 klon. Tapi kalau kita potong dengan MSC1 yang enzim restriksi itu hanya tetranukleotida, kita membutuhkan sampai dengan 488.281 klon. Jadi jumlahnya besar. Nah, ini otomatis dari segi penyimpanan dan lain sebagainya, maka dengan klon yang besar tadi itu bisa menjadi lebih kecil, sehingga space yang kita butuhkan juga menjadi lebih sedikit. Dan nanti dalam handlingnya juga menjadi lebih sedikit. Ini sudah tadi saya kira. Nah, kemudian yang jenis-jenis yang lain, dari yang cosmid, bug, yang yak. Nah, apa itu cosmid? Cosmid merupakan vektor yang dikembangkan dari plasmid dilengkapi dengan sekuen COS. Selain memiliki gen COS, juga memiliki gen ORI yang memungkinkan untuk bisa bereplikasi dalam E. coli. Nah, ini yang penting. Jadi, di mana dia nanti akan digunakan inangnya, maka di sana itu harus memiliki orinya. Jadi, kalau misalnya ori E. coli, ya dia bisa di E. coli. Kalau dia memiliki ori E. coli tapi dimasukkan ke dalam bakteri yang lain, dia nggak bisa berkembang di situ. Nah, itu. Jadi orinya itu harus sesuai. Makanya memilih plasmid dengan inangnya itu harus cocok. Nah, ini contoh cosmid dari PAC3. Di sana ada gen COS-nya, lalu kemudian ampicillin, lalu kemudian yang lainnya juga ada kol. Ini yang tadi untuk ini ya, untuk apa namanya? Bakteriosin ya. Lalu kemudian ada COS-nya juga. Nah, ini di sini juga terlihat MCS-nya. Kemudian ada apa namanya M13 promoter primer binding set yang bisa digunakan nanti untuk primer ketika kita menyeleksi dengan menggunakan teknik PCR. Nah, karakteristik sekuen COS berasal dari phase lambda yang merupakan sekuen berpita tunggal. Adanya sekuen COS memungkinkan cosmid untuk masuk ke dalam struktur bakteriopeg ya, sehingga dapat dimasukkan ke dalam sel bakteri. Vektor cosmid biasanya banyak dipergunakan dalam penyusunan pustaka DNA dengan ukuran ya ini 35 sampai 57. Lalu kemudian sementara fragmen kosmitnya itu sendiri hanya 4 sampai 9 KB. Jadi berapa kali lipat ini? 4 bisa sampai 5 kali lipat ya. 5 ini 20 lebih, bahkan sampai 10 kali lipat ya. Nah, itu kira. Nah, tadi saya sebutkan misalnya kosmit adalah untuk kepentingan transfeksi ya. Jadi kita punya kosmit, DNA-nya, lalu kita potong-potong, kemudian kita selipkan, lalu kemudian dimasukkan, maka dia nanti kita masukkan di dalam apa namanya, di dalam partikel virus. Lalu partikel virus ini nanti kita gunakan untuk menginfeksi bakterinya. Ya, jadi karena sistem bakteriopeg kan modelnya seperti itu. Nah, ini salah satu cara sehingga nanti apa tadi material genetik tadi nanti akan terinjeksikan ke dalam sel E. coli.
Nah, inilah salah satu metode tadi selain dari menggunakan proses transformasi genetik tadi. Nah, kemudian yeast tadi sudah disebutkan. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan cloning dengan kapasitas besar, maka kita menggunakan YAP, di mana sistem YAP ini dikembangkan dengan menggunakan gen faktor ke-8, ya, yang awalnya itu, di mana kalau pada manusia itu kan kadang-kadang gennya itu sangat besar ya. Contoh ada misalnya ini faktor 8 ini ukurannya sampai 190 KB, jadi hampir 200 KB ya. Kalau dengan menggunakan cosmid biasa atau menggunakan plasmid biasa, nggak muat dia, ukurannya terlalu kecil. Kemudian sifat bitoraks pada Drosophila misalnya 320 KB, juga besar. Muskular distrofi misalnya pada manusia juga itu bisa sampai 2 MB bahkan. Nah, jadi nggak muat kalau menggunakan plasmid biasa. Nah, karena itu menggunakan sistem yeast artificial chromosome. Nah, apa karakteristiknya? Dikembangkan sebenarnya dari plasmid PBL32, tapi dia ditambahkan dengan beberapa kelengkapan gen lain yang misalnya bisa dipakai untuk yeast misalnya. Ada SUB4, 7RP1, HIS3, dan URAT3. Nah, cloning pada sisi gen SUB4, supresor untuk pengendali gen TR antirosin. Kemudian host inang yang digunakan adalah spiroplast sel jamur ragi. Jadi kita menggunakan yeast untuk inangnya, tidak menggunakan bakteri. Nah, kenapa? Karena dia ini dikembangkan dari sistem yang memang kompatibel dengan sistem eukariot. Ini prinsip cloningnya dengan YAP, ya. Jadi macam-macam ini adalah plasmid spesifik khusus. Lalu kemudian kita masukkan, lalu nanti dimasukkan ke dalam sel dari spiroplast yeast ragi tadi. Nah, meskipun kemampuannya besar, tetapi tadi sudah disinggung ya, kelemahan daripada sistem YAP ini, dia mengandung kimera. Nah, apa itu kimera? Tadi sudah disebutkan adanya rekombinasi daripada segmen yang kita selipkan. Sebabnya artefak ligasi atau disebut juga dengan co-cloning, delesis, serta bisa diakibatkan oleh adanya rekombinasi. Ini disebutin tadi. Nah, ini angkanya dari penelitian Naraja 1994 itu bisa sampai 50%. Bahkan Olson itu bisa menemukan sampai dengan 10%. Ya, jadi cukup besar. Otomatis sehingga yang tadinya kita berharap bahwa cloning itu bisa memperbanyak dengan karakteristik yang identik, ternyata di sini muncul kimera atau menimbulkan rekombinan. Nah, tentu ini tidak kita harapkan. Nah, bagaimana dengan BAC, bakteri artificial chromosome? Ya, ini plasmid yang dilengkapi dengan faktor F, di mana mengandung ORIS, mengandung REF, replikasi dan pengaturan jumlah sel plasmid dalam sel inang, dan lain sebagainya lah. Pokoknya ini adalah aksesoris yang ditambahkan tadi. Nah, kemudian kisaran kapasitas cloningnya itu bisa 150 sampai 350. Lebih kecil dibandingkan YAP ya, meskipun bisa mencapai 700 KB. Nah, tetapi ini bisa lebih stabil. Ini beberapa contoh vektor BAC ini PB-LOBAC 108L, PB-LOBAC CAN, ini menunjukkan antibiotiknya. Nah, ada lagi PB-LOBAC 11 ya, ini contoh PB-LOBAC 11 dia mengandung antibiotiknya CM. CM itu adalah chlorampenicol. Kemudian ada PBAC E3.6 dan tapi karakteristik umumnya sama. Di sana ada par A, par B dan par C ya. Lalu kemudian ada REP E dan lain sebagainya. Nah, struktur inilah yang membuat dia nanti bisa stabil ya dibandingkan dengan YAP tadi. Meskipun ya kemampuan cloningnya memang tidak sepanjang atau tidak sebesar dari YAP tadi. Ini beberapa contoh misalnya bakterial bug. Jadi kalau kita ingin membuat pustaka DNA ya ini macam-macam dari berbagai macam organisme, baik itu dari tumbuhan, dari hewan, dari serangga, dari mikroba juga bisa kita pesan. Bahkan kalau kita mau ini bisa kita pesan. Kekurangan sistem BAC, YAC, dan cosmid. Kelebihan cosmid, YAC, BAC kapasitas besar. Kekurangan terutama YAC, kimera. Cosmid juga tidak stabil karena bisa 35% tidak stabil. BAC lebih sedikit mengandung kimera dan efisiensi transformasinya bisa 100 kali dibandingkan dengan YAC. Jadi memang meskipun YAC itu besar, tapi memang efisiensi transformasinya, jadi artinya keberhasilan mentransfer plasmid ke dalam sel yeast tadi itu sangat susah sekali ya. Nah, BAC itu bisa sampai 100 kali. Ya, saya kebetulan dulu pernah bekerja dengan BAC ini ketika saya sekolah. Nah, jadi cukup banyak pengalaman lah untuk analisis mengenai BAC. Nah, kestabilan pustaka ini salah satu penelitian meskipun sudah cukup lama
Jadi kelihatan ini di generasi ke 1, 3, 5 itu. Ini ternyata setelah dianalisis itu muncul apa namanya pola dari pita yang bervariasi. Nah ini memperlihatkan bahwa di sana ada apa namanya ada variasi genetik gitu ya. Nah jadi apa ini menunjukkan menjadi satu bukti bahwa apa namanya yang yak tadi ada variasi, yang bak juga ada variasi tapi tidak sebesar daripada yak tadi. Baik, saya kira itu pengenalan mengenai sistem cloning ya, plasmid. Nanti di minggu depan kita coba bicarakan mengenai transformasi genetik dan analisis transformannya, supaya nanti saudara-saudara sekalian itu bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana mekanisme cloning molekuler itu dilakukan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, kita masih punya waktu ya, saya kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Yupa ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Yuva Pramudia. Izin bertanya Pak. Kebetulan Yuva juga risetnya di insulin Pak. Kita juga menggunakan teknik rekombinan DNA. Cuman kita bagian fermentasinya Pak untuk menghasilkan insulin namanya Pak. Jadi kita pakai yang namanya vektornya itu PPZ Pak. Untuk itu inangnya pakai Pichia pastoris Pak, semacam ragi. Nah, jadi di sini tuh Iva tertarik untuk menanyakan yang tipe vektor yak tadi, Pak. Itu kan yes juga, Pak, untuk ragi juga, Pak. Nah, itu tuh kan kapasitasnya biasanya untuk yang lebih besar kan, Pak, sampai mi sampai MB itu ya, Pak. Ya, 2 megabit, 2 Iya, megabit. 2 mega base pair. Nah, itu tuh bisa nggak Pak kita pakai juga untuk eh sesuatu, bisa nggak Pak kita insertkan yang namanya gen target yang kecil ke yang besar itu Pak, atau yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang besar kecil juga gitu Pak. Udah ya Pak, pertanyaannya? Terus ini juga Pak, Yuva mungkin tambahan juga Pak. Yuva pernah baca artikel kok untuk riset insulin ini Pak. Waktu itu ada semacam sistem di itunya itu Pak, kan kalau insulin kan dari dua rantai kan Pak, rantai A sama rantai B. Kemudian dua rantai itu penyusunnya untuk insulin itu Pak. Jadi ada yang teknik rekombinannya itu Pak dipisah dulu baru digabung di akhir. Nah, kalau UVA itu kan langsung sejalan gitu Pak, digabung terus sampai menghasilkan polipeptida insulinnya Pak. Nah, itu mana yang lebih baik sekiranya kira-kira Pak? Ya, pertanyaan pertama, mana yang mau dipakai, bisa nggak yak itu dipakai untuk insulin? Sebenarnya bisa-bisa saja. Cuman saya kira apa namanya ukuran gen insulin itu kan nggak begitu besar ya. Berapa ukuran gen insulin yang gennya? 1000 sampai 1500 Pak, nggak Ya, salah. kalau cuma 1000 sampai 1500 itu artinya kita pakai material plasmid yang kedodoran itu kalau bisa sampai segitu. Jadi kan nggak perlu harus barang kecil harus dimasukkan ke barang besar. Jadi akhirnya tidak efisien jadinya ya. Nah, jadi prinsipnya sepertinya di situ ya. Nah, kalau 1000 sampai 1500 ya pakai plasmid biasa masih bisa. Kenapa? Karena kita pertimbangan tadi di samping juga kerepotannya. Nah, saya tidak tahu karena saya memang bukan ahli di insulin sendiri. Anda pakai Vicia Faba itu ya? Vicia Pastoris ya, saya kira. Iya Pak. Untuk inangnya. Saya kira mungkin itu ya satu sistem yang untuk insulin yang sudah di apa namanya? Sudah dioptimasi. Saya tidak percaya Anda di BRIN dan ini apanya? Magangnya. Iya Pak, di BRIN Pak. Ya, bisa jadi mungkin itu memang sudah dioptimasikan ya, sehingga dia mengembangkan sistem itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian mana yang lebih baik di antara yang dua sistem itu? Saya terus terang saya bukan ahlinya untuk yang bidang insulin ini. Saya pikir semuanya punya keunggulan dan kerugian. Kalau yang
tadi digabung jadi dua, kan dia di cloning secara terpisah, lalu kemudian nanti digabungkan sehingga nanti mereka membentuk satu polipeptida tunggal yang siap dipakai. Kalau yang langsung tadi, ya tentu kita akan bekerja dengan fragmen yang lebih besar, tentu saja ya. Kalau seandainya, karena sekaligus ya dimasukkan ke dalam situ. Dari segi pekerjaan tentu itu satu step saja, tentu saja ya, satu step saja. Cuman tidak tahu, saya tidak tahu persis apakah yang satu step ini dia, karena secara teoritis kalau seandainya insulin itu awalnya besar menjadi pre-pro insulin, lalu kemudian menjadi pro insulin, baru sampai itu menjadi insulin. Itu proses panjangnya kalau yang terjadi di dalam tubuh ya, di apa kita. Nah, tapi kalau kita ingin melakukan cloning dalam memproduksi itu, biasanya memang kita cari jalan ataupun cara yang paling efisien. Ya, apakah itu dengan hanya mengkloning dari gen yang kita ambil menghasilkan insulinnya langsung tanpa ada proses pre dan pro insulin. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan nanti Yuva dengan apa namanya, dengan pembimbing magangnya di BRIN sana. Saya memang bukan ahlinya untuk yang itu, karena mungkin yang bekerja secara praktis saya kira akan lebih tahu di situ. Itu saya kira jawabannya Yuva. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya juga Pak, Ya, silakan. kalau Bapak kan labnya di Biotek Unan Pak. Untuk Biotek Unan ada nggak Pak membuat semacam rekombinan seperti ini Pak? Kami sedang kerja tuh, tanya sama si Lisa sama si Imron, mereka sedang kerja itu. Cuman menggunakan asparaginase ya. Kemudian ada senior Anda yang sedang penelitian itu. Tapi yang tadi yang presentasi yang senior Anda siapa tadi, si Ojan, itu bekerja dengan apa tadi? Penisilin ya, isobenisilin. Nah, juga bekerja dengan itu, tapi baru yang sederhana, dia hanya sampai ke PJam saja. Nah, nanti kalau seandainya memang ada yang tertarik, si model si Imron atau si Lisa kalau tertarik untuk memodifikasi aspek lainnya, kita juga menawarkan ada rekombinan menggunakan komponen regulatornya. Jadi kita pakai apa yang disebut namanya hybrid promotor dalam rangka untuk meningkatkan produksi. Jadi misalnya kalau seandainya untuk insulin, kita bisa tingkatkan produksinya sampai yang maksimal, sampai berapa kali lipat, dengan mengotak-atik dari komponen regulatornya. Itu, Yuva. Oh, untuk rekombinan insulin udah ada berarti Pak? Belum ya Kami Pak? tidak kerja dengan insulin, karena insulin sudah ada yang ngerjain. Ngapain kita double-double bekerja dengan insulin? Itu kita kerja yang lain, material yang lain. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Gimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, gimana kita akhiri saja ya pertemuannya untuk materi hari ini. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Makasih semuanya atas perhatiannya. Untuk ya minggu depan saya kebetulan ke luar kota lagi. Ini kebetulan tadi ada perubahan pula karena ada akreditasi untuk S3 dan spesialis di hari Minggu besok. Minggu depan bisa ya kita nantilah kita lihat perkembangannya ya. Kalau nggak ada perubahan ya tetap di hari Sabtu. Tapi kalau ada perubahan nanti saya komunikasi dengan siapa tadi? Lupa saya, si Mita atau siapa? Ya. Oke. Itu aja ya untuk sementara untuk malam ini materinya. Makasih semuanya atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.